Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. I hope all of you are still in a good condition to join all the activities today and to do all the tasks given to you. And I hope those can be done carefully and better than before. Okay, today we would like to discuss about sentence. A sentence, or in Bahasa Indonesia we call it kalimat. Generally, a sentence is divided into two, that is nominal sentence and verbal sentence. So there are two kinds of a sentence in general. That's nominal sentence and verbal sentence. We call it sentence because it has a predicate. So sentence should has at least a subject and predicate. Jadi kenapa dikatakan kalimat? Karena kalimat itu punya minimal ada dua, minimal ada subjek dan ada predikat, baru bisa dikatakan sebuah kalimat. Nah, in nominal sentence and verbal sentence dibedakan dengan bentuk predikatnya. So, in nominal sentence, the predicate is am, is, are, was, or were. Nah, di dalam kalimat nominal itu predikatnya berbentuk to be. Di dalam kalimat nominal predikatnya berbentuk to be. Dalam kondisi present, to be yang kita gunakan adalah am, is, dan are. Dalam kondisi lampau atau past, to be yang kita gunakan adalah was dan were. Nah, sedangkan kalimat verbal itu adalah kalimat yang predikatnya berbentuk verb 1 atau verb 2 atau verb 3. Oke. Pada hari ini kita akan fokus kepada nominal sentence saja yang digunakan dalam kondisi present. Nah, kita fokus kepada nominal sentence yang to be-nya am, is, dan are. Okay, continue. Now, nominal sentence in present situations, as I told you, that a sentence should have at least subject and predicate. Jadi kalimat itu setidaknya memiliki subjek dan predikat. Yang lain adalah objek atau complement. Complement ini adalah pelengkap saja. Ya, tapi yang wajibnya adalah memiliki subjek dan predikat. Nah, kalau subjek dan predikat ini tidak lengkap, maka dibutuhkan pelengkap, yaitu complement. Ya. Oke, di dalam kalimat nominal sentence, predikatnya berbentuk am, atau is, atau are. Oke. Kemudian subjek ini sudah memiliki pasangan to be tertentu. Misalnya I ini to be-nya am. Tidak boleh dengan to be yang lain. Maka I to be-nya am. Begitu juga dengan subjek yang lain. You to be-nya are, they are, we are, he is, she is, it is. Ini adalah 7 subjek inti yang sesungguhnya bisa dikembangkan lagi. Misalnya, he dengan nama orang laki-laki tunggal, kemudian she dengan nama orang perempuan tunggal, kemudian it dengan benda-benda tunggal, kemudian we, kita dengan orang-orang yang plural, yang jamak, they dengan orang-orang yang plural dan jamak. Nah, ini bisa kita kembangkan subjek ini menjadi orang-orang yang lain atau benda-benda yang lain. Nah, ini adalah 7 subjek inti yang kita gunakan dalam bahasa Inggris berikut dengan pasangan to be-nya, dan ini tidak boleh tertukar. Sekali lagi bahwa I itu to be-nya am, you are, they are, we are, he is, she is, it is. Nah, kemudian complement, pelengkapnya apa saja yang bisa kita gunakan? Bisa juga noun atau kata benda,
kemudian adjective, itu kata sifat, atau adverb, kata keterangan. Nah, maka posisi ini bisa kita tempatkan setelah to be. Ya. Jadi, ada subjek, ada predikat to be, dan kemudian ada noun atau adjective atau adverb. Jadi, ini hanya sebagai pilihan saja. Kemudian lanjut, next. Examples of positive sentence. Ini adalah beberapa contoh dalam kalimat positif. Ya, ini ada subjek, ada to be, dan ada noun, kata benda. My father is a farmer. Ayah saya adalah seorang petani. Oke, subjeknya my father, predikatnya is, kemudian a farmer adalah noun. Kenapa my father subjeknya is? Karena my father itu adalah tunggal, laki-laki itu sama dengan he, dan he to be-nya is. Next, I am a student of, mana satu pesawaran, I am a student, saya adalah seorang siswa. Saya sebagai subjek, am, to be ini menggantikan predikatnya, kemudian a student adalah benda. Kemudian my brother is a doctor. Adik laki-laki saya atau saudara laki-laki saya adalah seorang dokter. My brother is, kenapa my brother to be-nya is? Karena my brother itu adalah saudara laki-laki tunggal dan itu sama dengan he, dan he to be-nya is. So, my brother is a doctor. Saudara laki-laki saya adalah seorang dokter. Next. Some students are lazy. Beberapa siswa malas. Kenapa some students to be-nya are? Karena some students itu orangnya lebih dari satu. Bisa kita ganti dengan they. Ya. Some students itu orangnya lebih dari satu, maka to be-nya are. We are diligent. Kami rajin. We are diligent. Kami rajin. Jadi untuk mengatakan kami rajin, maka we itu to be-nya are, kemudian kata sifatnya diligent. Ya, di sini pelengkapnya berbentuk adjektif, kata sifat. Jadi lanjut, they are generous. Mereka dermawan. Mereka dermawan. They are generous. Jadi untuk mengatakan kalimat seperti kita rajin, mereka dermawan, ini ada perbedaan dengan pola bahasa Indonesia. Karena kalau bahasa Indonesia cukup ada subjek, kemudian ada adjektif. Tapi dalam bahasa Inggris itu harus menambahkan to be. Karena kalau tidak menambahkan to be dalam hal ini, maka kalimatnya tidak lengkap. Dan itu bukan menjadi kalimat jadinya. Jadi to be harus ada karena kalimat ini predikatnya itu tidak ada bentuk kata kerja 1, 2, dan 3, tapi digantikan dengan to be. Jadi kalau ada kalimat subjek, kemudian diikuti oleh benda, subjek diikuti oleh kata sifat, maka dia harus disisipkan to be di tengahnya. Begitu juga dengan adverb, seperti contoh berikut ini. You are here. Mereka di sini. Mereka di sini. Dan dalam bahasa Indonesia, di sini itu adalah here. Di sini adalah here. Tapi kalimat ini salah kalau kita mengatakan you here. Salah, karena kalimat ini tidak memiliki predikat. Nah, untuk menjadi kalimat yang lengkap, maka mesti diberikan are. You are here. I am there. Saya di sana. I am there. We are in the class. Kita di kelas. Kita berada di dalam kelas. Okay. Next. The following are the examples of negative sentence. Mudah saja untuk membuat kalimat negatif. To be yang sudah kita sisipkan tadi, untuk mengatakan tidak, maka to be-nya itu ditambahkan dengan not. To be-nya ditambahkan dengan not. Jadi untuk mengatakan kamu tidak di sini, itu kita bisa katakan you are not here. I am not lazy. Saya tidak malas. We are not at home now. Kita tidak di rumah sekarang. Kemudian their scores are not bad.
Nilai-nilai mereka tidak buruk. That she's not late. Dia tidak terlambat. He's not a beggar. Dia bukan pengemis. It is not my money. Ini bukan uang saya. Nah, jadi cukup menambahkan not saja setelah to be untuk mengatakan tidak atau bukan. Next, untuk kalimat tanya. The following are the examples of interrogative sentence. Nah, untuk membuat kalimat tanya, kita tinggal memindahkan saja to be yang tadinya di tengah, kita pindahkan di awal. Jadi mengatakan, apakah kamu sakit? Cukup dengan, are you sick? Apakah kamu sakit? Is she a writer? Apakah dia seorang penulis? Are they your classmates? Apakah mereka teman-teman sekelasmu? Is your sister a dancer? Apakah saudara perempuanmu seorang penari? Kemudian, is it your book? Apakah ini bukumu? Are some students in the canteen? Apakah beberapa siswa di kantin? Nah, untuk mengatakan apakah dalam nominal sentence, itu cukup memindahkan to be di awal, kemudian diikuti oleh subjek, kemudian komplementnya. Apakah komplementnya berbentuk noun, adjektif, atau adverb? Saya kira bisa dipahami ya. Next, this is your task. Ini adalah task tugas yang harus Anda kerjakan, yaitu write nominal sentence, tulis kalimat nominal. Silakan tulis kalimat nominal apa saja yang bisa Anda ungkapkan, silahkan. Anda tuliskan 4 kalimat positif, kemudian 3 kalimat negatif, dan 3 kalimat tanya. Seperti yang sudah saya contohkan, silakan Anda buat dengan kalimat Anda sendiri ya. Kemudian setelah Anda selesai menulis 4 kalimat positif, 3 kalimat negatif, dan 3 kalimat interrogative nominal sentence, kemudian Anda take a picture of your task, difoto tulisannya, kemudian send to the link given to you, kirimkan ke link yang diberikan kepada Anda. Nanti akan saya tuliskan linknya di WhatsApp kelas kita ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Thank you very much for your attention. I hope all of you can do this task very well. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.